Baik, Prof. Kita lanjut pada dialog tentang dekonstruksi Derrida, Prof. Ya, oke. Dari penjelasan sebelumnya, saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa dekonstruksi Derrida ini mengubah cara kita melihat dan memahami teks dalam sistem pemikiran yang biasa ya, Prof. Ya. Seperti itu ya, Prof. Ya. Nah, sebenarnya apa implikasi dari dekonstruksi ini terhadap pandangan konvensional tentang kestabilan makna dan kebenaran itu sendiri, Prof? Ya, begini. Saya mungkin sebelum kita masuk pada dekonstruksi Derrida itu, ya, tadi kita katakan bahwa sebenarnya ada positivisme legal teori, ya. Jadi positivisme dalam hukum. Dan positivisme dalam hukum itu tadi saya katakan itu sebenarnya kalau dalam hukum itu Hans Kelsen dan John Austin itu tokoh utamanya. Yang dua itu sangat berpengaruh dan sebenarnya kan itu awalnya itu abad 19 sebenarnya awal pemikiran positivisme itu, dan nanti memuncaknya pada pemikiran critical legal theory itu pada postmodern legal theory itu pada abad 19 tahun 1923-22 lah. Itu agak sama dia sebenarnya dengan apa yang kita singgung tadi dengan critical theory mazhab Frankfurt. Begini. Sebelum kita masuk ke pemikiran Derrida yang tadi yang lebih luas, sebenarnya begini. Pada critical legal theory ya itu sebenarnya melakukan kritik terhadap pandangan positivisme legal theory. Jadi bagi mereka mengatakan ya critical legal theory ini dan ada Roberto Unger, kemudian ada banyak sekali sebenarnya teori-teori yang masuk di situ, ada namanya Duncan Kennedy, ya, dan mereka sebenarnya secara prinsip menolak gagasan pandangan positivisme yang tadi sudah kita singgung sedikit, bahwa bagi mereka sebenarnya ya hukum itu dasarnya etik. Mulai lagi kita, ya. Kembali lagi sebenarnya pembahasan kita sebelumnya. Jadi etika itu sebenarnya itu kan nilai-nilai ya. Tidak boleh misalnya kan dasarnya itu kan pelanggaran. Tidak misalnya melanggar kejahatan ini, kejahatan itu, perlakuan ini, menipu segala macam. Jadi hukum itu membunuh ya. Itu semuanya dasarnya etik. Jadi critical theory mereka mengkritik pandangan positivisme yang menganggap bahwa hukum itu harus objektif, netral, dan kemudian critical legal theory misalnya itu mengatakan tidak mungkin gitu. Saya ingat sekali ada satu mahasiswa kita yang sebenarnya itu waktu itu saya bimbing dia untuk membuat satu disertasi. Ya ingat ya disertasi dia saya minta waktu itu sebenarnya postmodern legal theory karena memang itu ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang kita sebut dengan critical legal theory. Tapi dia bilang Pak ini terlalu jauh, masih terlalu jauh di UI. Kemudian kalau begitu saya ambil critical theory. Ya, Roberto Mangario Unger itu ya tokoh yang dibicarakan sebagai pemikir utama di dalam critical theory. Jadi jelas sekali dalam pemikiran critical theory itu memang sebenarnya mereka mengkritik pandangan positivisme yang menganggap bahwa harus objektif, kemudian harus menggunakan dasar pemikiran atau metode positivistik, kemudian bahwa hukum itu bebas dari nilai, dan kemudian pada critical legal theory mereka mungkin tidak mungkin. Justru sebenarnya etika dan moral itu menjadi dasar yang penting untuk apa yang saya sebut dengan ilmu hukum. Prinsip critical legal theory ini sebenarnya itu juga sangat mempengaruhi ya terutama sekali setelah tahun 1960-an. Ya. Jadi kalau misalnya masa Frankfurt itu saya lupa pastinya tapi antara 1920 atau 23 di situ sebenarnya ada dua aliran pemikiran yang berbicara tentang metodologi di Eropa. Yang pertama adalah critical legal theory, ya dasarnya yaitu masa Frankfurt ya. Yang kedua itu adalah positivisme logis di Wina. Ya, kalau di Wina ini adalah kumpulan dari profesor dan ahli-ahli fisika, kimia dan seterusnya. Di masa Frankfurt itu ilmu ahlian, ilmu sosial budaya. Dan ingat, critical legal theory itu sebenarnya memang mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mungkin lagi sebenarnya hanya pendekatan sifatnya monodisipliner. Jadi hukum itu harus berkaitan dengan bermasalah konteks yang lebih luas, ya, masalah sosial, masalah politik, masalah etik, masalah itu bergabung ya di dalam satu. Kalau kita misalnya mau melakukan analisis terhadap hukum, maka itu tidak mungkin dilepaskan. Karena tidak ada satu perbuatan itu lepas konteks. Ingat mulai dari tadi ya. Ya, ini sebenarnya kan membicarakan itu adalah ya tentang pemilu, konteks pemilu, dan konteks berbagai macam pelanggaran yang ada di dalam pemilu itu. Itu memerlukan kritik. Kritik inilah yang disebut tadi dengan critical legal theory.
Jadi critical legal theory ini sebenarnya salah satu aliran pemikiran hukum yang sampai sekarang menurut saya mungkin memang di Indonesia itu masih dominan, tapi di negara-negara lain itu sudah mulai jauh ditinggalkan sampai sekarang. Tadi saya singgung sedikit, ada misalnya beberapa aliran pemikiran setelah critical legal theory, dan sekarang puncaknya itu sebenarnya pada apa yang disebut tadi, dan mungkin ini bisa kita bicarakan secara ringkas nanti dengan apa yang disebut dengan transnational legal theory. Karena kita sekarang berada pada era global, ya, jadi satu dunia, dan mulai banyak sekarang pemikiran. Kalau begitu sebenarnya kita mulai mencoba untuk memikirkan bagaimana supaya dunia ini diatur secara hukum, secara bersama. Jadi menghargai kebersatuan, menghargai perbedaan, menghargai misalnya keanekaragaman di dalam undang-undang itu, dan menghargai keadilan dan hak asasi, kesetaraan. Itu sebenarnya menjadi prinsip penting sekarang. Kalau nanti kita misalnya coba mempelajari tentang apa yang kita sebut dengan transnational legal theory, teori hukum transnasional, atau sering juga disebut teori hukum global. Nah, kalau kita kembali ke metode penelitian kita, Prof, itu termasuk yang multidisipliner dan transdisipliner. Ya, multidisipliner. Ya. Sekarang sebenarnya apalagi pada ilmu sosial budaya, bukan hanya ilmu sosial budaya. Begitu misalnya orang bicara tentang permasalahan teknik, atau misalnya tentang permasalahan genom atau permasalahan lain, itu sudah saling berkaitan satu sama lain. Kalau misalnya dalam kehidupan kita gitu, ya Prof, ya. Kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan ini, tubuh aja, tubuh ini sebenarnya bagian kecil ya kan dari semesta yang besar ya Prof. Mata ini nggak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Ya. Hati tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Yang lain itu tidak akan ada gunanya. Jadi dia harus dalam bentuk holistik. Itu yang dikemukakan argumen. Di dalam misalnya mulai kita bicara misalnya pada pendekatan yang sifatnya multi, inter, dan transdisipliner. Ya, kalau Plato dia mengatakan ya tubuh satu organ. Ya, organ itu tubuh ini hanya satu organ gitu. Kalau kita lepas yang satu nggak ada artinya lagi. Jadi itu sebenarnya mulai sekarang ya mempengaruhi apa yang kita sebut misalnya dengan critical teori, dan kemudian berkembang lagi nanti menjadi apa yang disebut dengan transnational legal theory. Jadi transnasional itu sekarang sebenarnya berupaya bagaimana misalnya dunia ini mulai memikirkan untuk kehidupan bersama, keadilan bersama, misalnya segala macam itu lebih misalnya memberikan. Makanya ada yang saya lupa di dalam teori hukum mengatakan sebenarnya kalau begitu kayaknya memang kita harus mulai bergerak jauh ke depan ya untuk memasuki era-era baru ini. Dan sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya mencoba untuk bisa mengukakan ini secara jelas itu pada kajian strategik global. Jadi kajian strategik global itu memang saya harapkan sebenarnya dasar pemikirannya itu memang sangat dipengaruhi oleh ya kondisi yang sekarang itu sebenarnya kondisi kompleksitas dan keterjalinan realitas itu, dan kemudian itu menjadi satu pendekatan yang baru yang mulai misalnya dari critical legal theory di dalam filsafat hukum, atau misalnya apa yang misalnya tadi kita katakan misalnya transnational legal theory. Jadi sebenarnya kita bukan saya sendiri bukan ahli hukum ya, tapi belajar filsafat hukum. Jadi itu sebenarnya sangat membantu kita. Jadi mungkin mereka mau bicara hukum, bukan bahasa hukum. Memang kita kan hanya belajar dan mengajar malah ya di program pasca tentang apa yang kita sebut dengan filsafat hukum. Saya sebenarnya ingat kembali apa yang misalnya dulu beberapa tahun yang lalu membimbing misalnya doktor untuk misalnya hukum gitu ya. Bersama misalnya Prof. Wiranti Nur Hadi, kemudian ya beberapa orang yang dianggap ahli lah yang bisa mendukung itu. Jadi bisa dikatakan dengan memahami dekonstruksi Derrida ini kita bisa melihat ada hubungan yang kuat antara bahasa, kekuasaan, dan pengetahuan itu sendiri, Prof. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kan ada keterkaitan itu kita katakan tadi ya. Jadi nggak mungkin bahasa itu juga sebenarnya dari awal itu ya kita sudah melihat sebenarnya dari 02 itu mereka sangat percaya ya kekuatan mereka, seperti mereka memang ada dukungan yang luas dan kuat misalnya dari pemerintahan atau dari lembaga untuk mereka. Itu sebenarnya sudah tercermin dari ucapan-ucapan mereka. Ya. Jadi tidak mungkin, dan dari sini ini misalnya tidak hanya bahasa lisan, bukan bahasa lisan, bahasa tubuhnya saja sudah menganggap itu enjoy aja gitu ya, rasain aja nanti gitu ya. Tapi itu yang kita katakan bahwa sebenarnya dia tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya. Menurut saya sebenarnya
ini pentingnya, terutama sekali misalnya untuk kajian-kajian sekarang ini benar-benar mempelajari tentang metode-metode yang sangat bisa kita gunakan untuk bisa melakukan pemahaman dan kritik terhadap masalah sosial budaya terutama sekali. Tapi bukan hanya misalnya masalah sosial budaya, jadi secara luas sekarang metode-metode ini digunakan, apalagi misalnya saat kita bicarakan sekarang tentang permasalahan hukum. Iya, menarik sekali ya Prof. Ternyata dari dekonstruksi Derrida ini kita bisa paham hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan pengetahuan lewat Derrida ini ya Prof. Ya, betul. Sebenarnya kan hubungan antara kuasa, pengetahuan, dan kebenaran itu lebih jelas lagi kalau misalnya kita kaitkan misalnya Michel Foucault. Wah, lain waktu deh Prof. Ya kan? Lain waktu sepertinya Prof. Kita Michel Foucault itu mengungkapkan tentang itu ya, tentang hubungan antara kuasa, pengetahuan, dan kebenaran ya. Jadi itu sebenarnya menariknya kuliah kita diskusi kita ini karena kan saling terkait dia satu sama lain. Dia jaringan, itu kita katakan. Jadi jaringan. Jadi baik, jadi ada 2 PR saya nih Prof. Ya karena harus saya tanyakan pertama masalah yang 3 dimensi hukum dan Foucault. Kita ketemu lain kali ya Prof. Lain kali. Oke. Terima kasih juga.